Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dengan saya Sartika Ujo. Di sini saya akan mempresentasikan hasil video saya dengan judul materi yaitu sistem sirkulasi pada manusia. Langsung saja ke pengertian sistem sirkulasi pada manusia. Sistem sirkulasi pada manusia adalah sistem transportasi yang berfungsi untuk mengangkut berbagai zat di dalam tubuh. Sistem sirkulasi pada manusia juga menjadi dua, yaitu sistem peredaran darah dan sistem limpa. Sistem peredaran darah adalah sistem transportasi yang melibatkan tiga komponen, yaitu darah sebagai medium transportasi, jantung sebagai pemompa, dan pembuluh darah sebagai saluran. Sistem peredaran darah pada manusia bersifat tertutup dan ganda. Tertutup artinya darah dialirkan melalui suatu pembuluh, dan ganda artinya melewati jantung sebanyak 2 kali. Contoh seperti gambar yang sudah saya tampilkan ini. Lalu apa sih darah itu? Darah adalah jaringan ikat berupa cairan yang tersusun atas plasma darah, sel-sel darah, dan keping darah. Selanjutnya masuk ke fungsi darah. Adapun fungsi dari darah adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengangkut oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh. Yang kedua, mengangkut sari-sari makanan. Dan yang ketiga, mengangkut sisa-sisa metabolisme. Dan yang keempat, hormon untuk kinerja tubuh. Dan yang kelima, mengatur pH dan suhu tubuh. Yang keenam, melawan penyakit karena mampu menghasilkan antibodi. Penyusun jaringan darah. Darah disusun oleh plasma darah dan sel-sel darah. Kadar plasma di dalam darah adalah 55% dan sisanya diisi oleh sel-sel darah. Adapun plasma darah, jika penelitian melihat darah berbentuk cairan, sebenarnya itu adalah plasma. Sekitar 90% plasma darah tersusun oleh air dan 10% sisanya tersusun oleh protein. Plasma terbagi atas beberapa bagian. Yang pertama, albumin yang berperan sebagai osmorregulator. Yang kedua, globulin yang berperan sebagai penghasil antibodi. Yang ketiga, fibrinogen yang berperan dalam proses pembekuan darah. Dan yang keempat, antibodi adalah zat yang dihasilkan oleh globulin. Yang kelima, zat makanan dan mineral seperti glukosa dan sisa metabolisme seperti karbohidrat. Selanjutnya, kita masuk ke fungsi plasma darah. Adapun fungsi dari plasma darah adalah untuk mengatur tekanan osmotik, mengangkut sari-sari makanan, mengangkut sisa-sisa metabolisme, dan mengedarkan hormon untuk mengatur fungsi tubuh. Yang selanjutnya, C. Penyusun plasma darah terbagi dari serum. Serum adalah plasma yang tidak mengandung fibrinogen. Ada juga antibodi. Antibodi dihasilkan oleh globulin dan fungsi untuk mengenali atau mengikat antigen atau benda asing yang tertentu. Selanjutnya, sel-sel darah. Sel darah merah atau dikenal sebagai enterosit adalah sel darah yang berwarna merah. Selanjutnya, leukosit. Leukosit merupakan istilah lain dari sel darah putih. Selanjutnya, tromosit. Tromosit atau keping darah adalah sel darah yang berbentuk kepingan dan tidak berhenti. Selanjutnya, penggolongan darah. Yang pertama, golongan darah sistem ABO ditemukan oleh Karl Landsteiner. Penggolongan darah sistem ini didasarkan pada agglutinogen dan agglutin pada darah. Yang kedua, golongan darah sistem Rhesus. Dasar penggolongan sistem Serus adalah mengacu pada ada tidaknya agglutinogen RHD di permukaan eritrosit. Selanjutnya, pengujian golongan darah. Yang pertama, uji golongan darah
ABO. Untuk mendeteksi golongan darah ABO ini, serum yang digunakan adalah serum anti-A, anti-B, dan anti-AB. Yang kedua, uji golongan darah sistem resus. Uji golongan darah sistem resus ini dilakukan menggunakan serum anti-D. Analisis golongan darahnya ditentukan melalui ada tidaknya pengumpulan pada serum. Selanjutnya, transfusi darah. Transfusi darah atau donor darah adalah orang yang memberikan darahnya pada orang lain, sedangkan resipien adalah orang yang menerima sumbangan darah. Selanjutnya, alat-alat peredaran darah. Yang pertama, jantung. Di sini jantung berfungsi sebagai untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Yang kedua, struktur jantung. Selanjutnya, pembuluh darah. Pembuluh darah merupakan saluran tertutup yang bercabang-cabang. Fungsi pembuluh darah adalah mengalirkan darah ke luar jantung lalu kembali lagi ke jantung. Terdapat 3 pembuluh darah utama, yaitu arterier, vena, dan kapiler. Pembuluh arteri dan pembuluh vena. Selanjutnya, kapiler. Pembuluh kapiler memang peranan penting dalam proses pertukaran zat di dalam darah. Selanjutnya, mekanisme peredaran darah pada manusia terbagi atas 2. Yang pertama, sistem peredaran darah besar dan sistem peredaran darah kecil. Selanjutnya, sistem limfa. Sistem limfa adalah sistem yang mengandung aliran limfa atau getah bening di dalam tubuh. Berbeda dengan sistem peredaran darah limfa termaksud dalam peredaran darah terbuka karena cairan bisa keluar dari limfa dan membasahi daerah di sekitarnya. Ada juga fungsi sistem limfa, yaitu yang pertama, mengangkut lemak berupa emulasi dan usus ke sistem peredaran darah. Yang kedua, mengangkut limfosit darah kelenjar limfa ke sirkulasi darah. Yang ketiga, menyaring dan menghancurkan mikroorganisme. Yang keempat, menghasilkan antibodi. Selanjutnya, ada komponen penyusunan limfa. Sistem yang ada di dalam limfa terdiri dari beberapa organ, yaitu sebagai berikut. Organ limfa terdiri dari nodus limfa, tonsil, kelenjar, timus, dan limfa. Pembuluh limfa dengan ciri-ciri berupa vena kecil, berdinding tipis, transparan, terbuka di ujung-ujungnya, dan memiliki kapiler limfa. Cairan limfa adalah cairan yang jaringan yang mampu diserap ke dalam kapiler limfa. Selanjutnya, aliran limfa. Adapun siklus aliran limfa ditunjukkan oleh bagan berikut. Cairan dari jaringan menghasilkan kapiler limfa, lalu menghasilkan pula saluran penampung. Saluran penampung menghasilkan pula pembuluh limfa yang lebih besar dan menghasilkan bergabung membentuk truncus atau batang saluran limfa utama. Selanjutnya, gangguan pada sistem sirkulasi. Gangguan pada sistem sirkulasi terbagi dari beberapa komponen. Yang pertama, sistem sirkulasi juga bisa mengalami gangguan seperti berikut. Yang pertama, anemia, yaitu keadaan di mana jumlah eritrosit di dalam hemoglobin di hewan batas normal. Yang kedua, hemofilia adalah kelainan yang ditandai dengan sulitnya darah untuk membeku. Penyakit keturunan ini disebabkan oleh defisiensi faktor pembekuan darah. Yang ketiga, thalassemia adalah kelainan pada bentuk eritrosit. Akibatnya eritrosit di dalam tubuh penderita akan mudah untuk rusak, rapuh, dan kurang optimal dalam